Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Lab Akuntansi Manajemen 2. Pertemuan keempat tentang chapter 12 yaitu Standard Costing. Pertama-tama kita akan bahas mengenai standard cost. Standard cost merupakan biaya yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi satu unit jadi teman-teman. Jadi intinya, standar cost ini adalah estimasi biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Kegunaan dari standar costing ini adalah untuk merencanakan dan menyusun anggaran serta mengendalikan biaya. Kemudian, standar costing ini dibagi menjadi dua teman-teman. Ada yang namanya standar quantity dan ada yang namanya standar price. Standar quantity adalah estimasi berapa input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Di sini di bagian bawah saya sudah memberikan contoh teman-teman, ya. Di mana contoh dari standar quantity itu adalah estimasi berapa banyak balok kayu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit meja. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya untuk memproduksi satu unit meja itu kita butuh berapa banyak balok kayu sih? Atau berapa banyak bahan baku yang kita butuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Sedangkan standard price adalah estimasi biaya untuk setiap kuantitas input yang digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Saya sudah memberikan contoh juga, di mana contoh dari standard price adalah estimasi berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli satu balok kayu. Jadi, maksudnya untuk membeli satu bahan baku itu kita keluarin berapa duit sih? Ya, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli suatu bahan baku dari suatu produk. Berikutnya, saya akan berikan sedikit ilustrasi kenapa kita harus belajar standar costing. Kemarin kita udah belajar ya di pertemuan sebelumnya bahwasanya ada yang namanya kondisi aktual dengan yang namanya kondisi budgeted atau rencana kita. Ternyata teman-teman, antara actual dengan budgeted itu terdapat perbedaan, di mana perbedaan ini kita sebut sebagai variance. Variance itu ada dua, ada yang favorable sama ada yang unfavorable. Favorable artinya diinginkan perusahaan atau disukai, sedangkan unfavorable itu tidak dikehendaki perusahaan. Masing-masing favorable dan unfavorable ini ternyata punya perbedaan lagi teman-teman. Ada perbedaan dari segi kuantitas dan ada perbedaan dari segi harga atau price-nya. Nah, nanti di dalam standar costing ini kita akan bandingkan nih antara actual dengan budgeted dan budgeted dengan standar. Next, kita akan masuk nih model dari standar costing. Seperti teman-teman kemarin belajar flexible budget, ternyata standar costing itu punya 3 unsur juga teman-teman. Ada yang namanya actual, ada yang namanya budgeted, dan ada yang namanya standar. Actual itu rumusnya seperti biasa ya, di mana actual price kita kalikan dengan actual quantity. Sedangkan untuk standard price berarti rumusnya adalah standard price dikali dengan standard quantity. Lalu teman-teman, budgeted ini posisinya itu dia mengetikkan si fleksibel. Ya, di mana kan kemarin fleksibel itu adalah gabungan antara planning dengan actual. Rumus untuk mencari budgeted ini adalah kita ambil yang actual quantity yang di segi actualnya, kita masukkan, lalu standar price-nya kita ambil dari perhitungan yang standar. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata ada perbedaan ya antara actual dengan budgeted dan budgeted dengan standar. Di mana perbedaan antara actual dan budgeted itu ternyata dari segi harganya teman-teman ya. Dimana kalau di actual dia pakai actual price, sedangkan di budgeted itu dia pakai standard price. Perbedaan ini kita sebut sebagai price variance atau perbedaan dari sisi harga. Nah, sedangkan perbedaan antara budgeted dengan standar itu ada di segi kuantitinya teman-teman atau dari segi kuantitasnya. Dimana kalau budgeted dia ngambil yang actual, sedangkan yang standar itu dia pakai yang standarnya. Perbedaan ini kita sebut sebagai quantity variance. Masing-masing dari price variance dan quantity variance ini ternyata dia punya perbedaan dari segi material, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead teman-teman. Nah,
Perbedaan dari price variance ini ada material price variance, labor rate variance, variable overhead rate variance, dan fixed overhead spending budget. Lalu untuk quantity variance itu ada material usage variance, labor efficiency variance, variable efficiency variance, kemudian fixed overhead volume budget. Next, kita akan masuk nih ya ke perhitungan dari masing-masing variance yang ada. Yang pertama terkait dengan material variance. Nah, dari segi price variance itu kita sebut ya, material price variance. Material price variance berarti kita bandingkan antara actual dengan budgetednya. Di mana rumus untuk mencari actual adalah actual quantity purchase dikali dengan actual price, lalu kita selisihkan dengan actual quantity purchase, itu kita ambil dari actualnya, kemudian kita kalikan dengan standard price. Sedangkan perbedaan dari sisi quantity adalah kita sebut sebagai material usage variance. Material usage variance rumusnya adalah budgeted kita bandingkan dengan standar, di mana budgetednya itu actual quantity use dikali dengan standard price, lalu kita selisihkan dengan standard quantity use dikali dengan standard price. Kemudian untuk direct labor variance. Direct labor variance itu ada dua juga, di mana dari segi price-nya kita sebut sebagai labor rate variance. Rumus untuk mencari labor rate variance itu kita bandingkan antara actual dengan budgetednya. Di mana rumus untuk mencari actual adalah actual hour dikali dengan actual rate. Kita selisihkan dengan actual hour dikali dengan standard rate. Kemudian untuk dari segi quantity variance kita sebut sebagai labor efficiency variance, di mana rumusnya adalah actual hour dikali dengan standard rate, ya ini budgetednya, kita selisihkan ya dengan standarnya, yaitu kita cari dengan standard hour dikali dengan standard rate-nya. Next, kita masuk ke yang ketiga, yaitu variable overhead variance. Dari segi price, kita sebut sebagai variable overhead rate variance. Dimana seperti biasa kita selisihkan antara actual dengan budgetednya. Untuk actual, kita cari dengan actual hour dikali dengan actual rate. Kemudian kita selisihkan dengan budgetednya, yaitu actual hour dikali dengan standard rate. Lalu perbedaan dari segi quantity, kita sebut sebagai variable overhead efficiency variance. Rumus untuk mencarinya adalah kita bandingkan antara budgeted dengan standar. Untuk budgetednya masih sama, actual hour dikali dengan standard rate, kita kurangin dengan standard hour dikali dengan standard rate dari segi standarnya. Terakhir kita masuk ke fixed overhead variance. Dari segi price-nya kita sebut sebagai fixed overhead spending variance, di mana kita bandingkan dengan actual fixed overhead-nya dikurangin dengan fixed overhead budgeted. Nah, fixed overhead budgeted itu rumusnya adalah capacity hour, ya ini tergantung cost driver-nya itu apa, kemudian digantikan dengan standard rate-nya. Dan dari segi quantity kita sebut sebagai fixed overhead volume variance, di mana kita selisihkan antara fixed overhead budgeted dengan fixed overhead applied to WIP. Jadi kalau di fixed overhead applied to WIP ini kita nanti bakal bicara masalah kapasitas produksinya, teman-teman. Oke, itu saja untuk teorinya. Nanti kita akan lanjutkan dengan problemnya. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan problemnya. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai problem 4 dan problem 7 dari modul Lab Akuntansi Manajemen 2-nya. Oke, pertama-tama di sini kita akan bahas problem 4. Problem 4 ini sifatnya cukup mudah teman-teman dan nggak terlalu makan banyak waktu. Nah, dia bilang ini ada data dari Bronze Corporation, ya, di mana data untuk standar rate-nya DM sama DL-nya sekian, dan pada bulan ini dia produksi sebanyak 5.000 unit. Lalu kemudian dia bilang ada data-data terkait dengan produksi bulan ini, di mana material yang digunakan adalah 12.000 meter dengan harga satuannya 3,15, ya. Maka kita dapat totalnya adalah $37.800. Kemudian untuk material use in production-nya dia bilang 10.500 meter. Kemudian ada DL labor-nya, dia bilang harganya adalah 1.975
hour dengan tarifnya adalah 12,2. Lalu dia bilang di sini juga terdapat varians-varians yang ada ya. Sudah ditampilkan juga ada MPV, MOV, LLV, dan LEV-nya. Dan teman-teman diminta untuk membuat jurnal-jurnal terkait dengan varians ini. Pertama, teman-teman diminta untuk membuat jurnal entry terkait dengan pembelian material. Lalu jurnal entry terkait dengan material yang digunakan. Dan terakhir, teman-teman diminta untuk mencatat biaya tenaga kerja langsungnya. Kita akan buat jurnal yang pertama, ya. Di mana jurnal yang pertama kita akan coba mencatat mengenai pembelian dari si direct materialnya. Pada saat teman-teman beli, teman-teman akan catat di sebelah debit yaitu material, ya. Karena di sini dia bilang dia belinya on account, berarti kita belinya utang, maka kita kreditkan accounts payable. Nilainya bisa kita ambil langsung ya dari yang sudah stabilo dan yang saya tunjuk kursor ini 37.800. Sementara untuk material kontrol berikutnya kita akan buat jurnal terkait dengan varians yang ada. Nah, jurnal untuk membuat varians yang ada, kita bisa ambil nilai jurnal yang di atas yang material kontrol, kita kopas saja. Kemudian di accounts payable di kredit kita kopas juga. Tapi ternyata di sini ada varians teman-teman, ada perbedaan ya, di mana dia bilang terdapat material price variance ya, karena di sini kita ingin mencari material price variance, maka kita lihat dari sisi harganya. Dia bilang juga di soal bahwasanya material price variance-nya adalah 1.200 favorable, berarti teman-teman bisa kreditkan MPV ya di sebelah kredit sebesar 1.200. Favorable teman-teman harus masukkan ke sebelah kredit karena perlakuan favorable ini seperti teman-teman kayak mendapatkan laba atau gain. Maka jurnal kedua adalah material control di sisi debit, nilainya adalah total dari NPV ditambah dengan accounts payable dapat 39.000 ya. Dan NPV nilainya kita ambil dari soal, dan accounts payable di sisi kredit nilainya adalah sebesar 37.800 sesuai dengan keterangan yang ada di jurnal pertama tadi. Lalu kita akan buat jurnal kedua terkait dengan penggunaan dari direct material yang ada. Kalau misalkan teman-teman menggunakan direct material untuk produksi, berarti yang namanya working process atau barang dalam produksi itu bakal bertambah. Maka kita masukkan WP control di sisi debit. Nilainya bisa teman-teman dapatkan dari 10.500, yang dimana ini merupakan jumlah bahan baku yang digunakan. Kita kalikan dengan rate-nya, yaitu $3,25 per meternya. Dapat sebesar 34.125. Kemudian untuk material kontrolnya, kita kreditkan. Ya, nilainya sama dengan WP kontrol, adalah sebesar 34.125. Lalu kita buat jurnal kedua, terkait dengan varians yang ada. Ya, karena di sini kita bicara masalah quantity use, berarti kita akan lihat yang material quantity variance ya. Nah, di sini dia bilang bahwasanya terdapat $1.625 unfavorable. Berarti unfavorable ini perlakuannya seperti kayak rugi ya. Maka kita akan taruh MOV-nya di sisi debit. Maka jurnalnya kita akan ambil WP control di sisi debit, jurnalnya masih sama, kita kopas saja. Lalu untuk nilainya kita ambil dari 2 ya, 2 karena dia bilang setiap barangnya ini butuh 2 meter kain ya. Kemudian kita kalikan dengan 5.000. 5.000 ini adalah jumlah unit produksinya. Lalu kita kalikan dengan rate-nya yaitu $3,25. Kemudian masukkan MOV karena MOV-nya itu sudah ada di soal ya. Maka kita masukkan 1.625 unfavorable di sisi debit. Dan terakhir kita masukkan material kontrol. Material kontrolnya itu ada di sisi kredit. Yang nilainya itu kita ambil dari jurnal pertama, yaitu sebesar 34.125. Terakhir, kita akan buat jurnal terkait dengan direct labor yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Pertama-tama seperti biasa, kalau kita mengeluarkan sejumlah uang dalam proses produksi, apalagi misalkan kayak DM, DL, dan MOH, maka kita akan mendebitkan WIP, karena WIP itu kita nggak bertambah. Nah, nilai WIP-nya ini teman-teman bisa ambil dari 1.975,
kita kalikan dengan 12,2 ya, dimana ini merupakan jumlah yang terjadi benar-benarnya. Jadi 1975 yang merupakan actual hour-nya, kita kalikan dengan 12,2 yang merupakan rate per hour-nya. Lalu karena di sini dia bilang nggak ada keterangan, maka kita kreditkan aja sales payable. Kalau misalkan mau pakai cash juga nggak masalah, ya. Karena di sini dia nggak bilang kayak tambah satu tadi kan on account, berarti kita harus pakai accounts payable. Nilainya juga sama, $24.095. Next, kita masuk ke jurnal untuk mencatat variance yang ada. Di sini jurnalnya kita masih kopas, WIP control pada sales payable. Cuman di sini karena terdapat variance terkait dengan price dan quantity yang ada, maka kita akan coba buat jurnalnya. Dimana di sini untuk rate variance, berarti rate variance ini terkait dengan price variance ya. Nah, di sini price variance-nya itu unfavorable, berarti kita perlakukan seperti rugi. Maka kita catat LRV di sisi debit. Dan dia bilang juga terakhir di soalnya bahwasanya labor efficiency variance berarti terkait dengan quantity variance-nya itu favorable. Maka kita perlakukan seperti laba. Maka kita taruh LEV-nya itu di sisi kredit. Ya. Untuk angkanya ya, sales payable teman-teman bisa kopas saja dari keterangan nilai yang dibayarkan. Jadi 1975 dikali 12,2. Untuk LEV-nya teman-teman ambil dari soal 300. Untuk LRV-nya juga kita ambil dari yang ada di soal. Dan untuk WP control, ini teman-teman sebenarnya bisa selisihkan aja ya. Atau teman-teman cari dengan 0,4 ya. 0,4 itu kita kalikan dengan 5.000 yang merupakan jumlah unit produksinya dikali dengan 12. Oke. Sekian untuk pembahasan problem 4 ya. Kita berikutnya akan lanjut ke problem 7. Nah, problem 7 ini adalah model-modelan soal UAS kalian. Di sini kita akan breakdown dulu soalnya seperti biasa. Kita lihat bahwasanya di sini ada data ya terkait dengan direct, dia bilang ada dari Monavision merupakan perusahaan ya yang memproduksi jacket hits. Lalu ada data terkait dengan standar cost-nya. Yang pertama, dia bilang terkait dengan direct material. Untuk direct material ya di sini dia menggunakan kain di mana setiap jaket itu butuh 15 desimeter. Dengan harga kain per meternya adalah 200.000 per meter. Maka yang perlu teman-teman cari adalah berapa sih biaya untuk direct material per satu unit produknya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kita mau cari berapa sih harga standar ya dari direct material per produknya. Caranya teman-teman bisa bagi ya 200.000 ini kan karena dalam masa satuan per meter kita akan konversi ke desimeter. Meter ke desimeter berarti turun satu satuan, berarti kita bagi dengan 10. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapat berapa per desimeternya, kita kalikan kebutuhan per unitnya. Di mana per unitnya itu butuh 15 desimeter persegi, teman-teman. Maka kita dapat nilai direct material per unitnya adalah sebesar 300.000. Next, kita masuk lagi ke direct labor-nya. Di direct labor dia bilang bahwasanya dia nggak tahu berapa jam ya. Kita jadi di sini akan cari berapa jumlah jam kerjanya untuk per unit. Lalu dia bilang per jam dia dibayar 75.000, maka dapat total ya, total untuk satu unit produk itu sebanyak 187.500. Maka untuk mencari direct labor hour-nya, teman-teman akan bagi ya 187.500 kita bagi dengan 75.000. Karena kan di sini kita belum tahu ya berapa jam ya dia kerjanya. Jadi kita bagi dulu. Setelah kita bagi, ternyata kita dapat deh bahwasanya satu direct labor itu satu produk itu butuh waktu selama 2,5 jam. Oke, ini kita sebut sebagai direct labor hour. Next, kita masuk ke variable overhead. Di mana untuk variable overhead, dia nggak kasih tahu nih ya. Dia nggak kasih tahu berapa jam, kemudian dia cuma kasih tahu rate per jamnya itu adalah 50.000. Dan kita pun nggak tahu berapa total dari variable overhead untuk per satu produknya. Tadi kan di direct labor kita udah ngitung ya. Kita udah ngitung bahwasanya satu produk itu butuh sekitar 2,5 jam. Dan kalau teman-teman lihat di soal, di sini kan dia bilang perusahaan mengestimasikan fixed overhead. Jadi fixed overhead-nya itu sekitar 180.500.000.
Di mana ini dia bilang estimasi variable overhead-nya itu berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Berarti kita bisa ambil data yang ada di direct labor-nya, teman-teman. Ya, sini kan kita mau cari nih, berapa sih variable overhead rate per satu unit produknya. Berarti kita tinggal kalikan aja nih, ya. Tadi kan karena dia bilang asumsinya diestimasi berdasarkan jam tenaga kerja langsung, berarti kita samakan aja dengan direct labor hour-nya, yaitu 2,5. Kita kali dengan rate per jamnya, yaitu sebesar 50.000. Dapat per satu produk itu kita butuh biaya 125.000, teman-teman. Nah, berarti untuk VOH, karena ini juga udah ada keterangannya, ya dia bilang estimasi fixed overhead-nya adalah 180.500.000, berarti kita tinggal masukin aja. Next, kita baca lagi informasi aktualnya, di mana perusahaan memiliki 250 meter kain, ya, yang tersisa dari periode lalu. Berarti kita masukkan nih, ya, bahwasanya beginning-nya itu adalah 250. Lalu perusahaan beli sebanyak 3.000, berarti kita masukin 3.000. Dan tersisa 750, kita masukkan 750. Nah, untuk mencari quantity use-nya, ya kita kan belum tahu nih berapa sih jumlah kain yang terpakai pada periode ini. Maka kita tinggal jualan seperti biasa ya. Beginning ditambah purchase dan kita kurangin dengan ending. Dapat yang kain yang use-nya adalah 2.500 meter. Kemudian kita masuk ke data kedua. Nah, untuk data kedua ini dia agak menjebak teman-teman ya. Karena di sini dia cuma kasih tahu data yang lain, tapi teman-teman harus cari berapa unit yang diproduksinya. Di sini dia bilang perusahaan berhasil menjual 1.570 unit jaket. Berarti kita masukin unit sold-nya 1.570. Lalu kemudian perusahaan juga memiliki persediaan awal. Berarti kita masukin 350. Dan persediaan akhir sebanyak 280 unit. Nah, di sini teman-teman perlu cari nih, berapa sih jumlah unit produksinya? Jumlah unit produksinya adalah teman-teman balik ya, di mana unit sold-nya itu akan teman-teman kurangin dengan beginning inventory dan ditambahkan dengan ending inventory. Ini kalau tadi kan kalau di atas kan kita ini ya, beginning ditambah produce dikurang ending. Sekarang kita balik teman-teman, ya. Jadi unit sold dikurangin dengan beginning, kemudian ditambah dengan ending inventory. Jadi kita tinggal balik aja perhitungannya. Dapat jumlah unit produksinya adalah 1.500. Lalu dia bilang tenaga kerja langsung sekian, ya, total manufacturing overhead-nya adalah 370 juta. Nah, untuk yang ini kita akan langsung isi aja dulu persamaannya, supaya nanti teman-teman tinggal ngisi-ngisi aja nanti di bagian format ini. Ya. Oke, di sini kita akan coba cari nih, berapa sih total manufacturing overhead-nya. Untuk total manufacturing kita akan cari nih, variable overhead sama fixed overhead. Untuk mencari biaya ini, teman-teman kan dikasih tahu ya totalnya ya, bahwasanya totalnya adalah 370 juta untuk manufacturing overhead-nya. Di dalam manufacturing overhead, itu udah ada variable overhead sama fixed overhead, teman-teman. Dan ketentuannya di sini adalah variable overhead itu lebih besar 30 juta dari fixed overhead. Berarti kita buat persamaannya, 370 juta adalah 2 kali fixed overhead ditambah dengan 30 juta. Karena kan tadi dia bilang variabelnya adalah X ditambah dengan 30 juta. Kemudian kita selesaikan ya, maka kita dapat bahwasanya fixed overhead adalah sebesar 170 juta. Nah, nanti data ini akan kita pakai pada saat ngisi format yang ada di sini. Sekarang kita akan coba mulai ngerjain soal yang teman-teman. Ya, dimana teman-teman seperti biasa ya diminta menghitung material variance dan labor variance serta jumlah pengalokasiannya ke COGS, serta variable overhead dan fixed overhead variance. Oke, kita mulai dengan menghitung material price variance. Material price variance kita bandingkan nih antara actual dengan budgeted. Ya. Jadi yang di tengah ini budgeted teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan ini ada standar. Untuk mencari actual ya, actual dari material use, maka kita akan mengkalikan ya antara actual quantity purchase dikali dengan 250.000. 250.000 ini merupakan nilai dari yang ada di soal. Oke, kita kalikan sehingga kita dapat nilai sebesar 750
juta. Oke, next. Kemudian kita akan coba cari yang budgeted, teman-teman. Yang budgeted, rumusnya masih sama, di mana kita ambil actual quantity purchase. Dikalikan dengan standard price-nya. Standard price-nya adalah 200.000, sesuai dengan keterangan yang ada di bagian awal ini, teman-teman. Maka, 3.000 kita kalikan dengan 200.000, dapat hasilnya adalah sebesar 600 juta. Kemudian kita akan coba mencari variansnya, teman-teman. Ya, setelah kita analisis, ternyata ada selisih nih antara actual dengan budgeted. Di mana kita kurangin nih antara 750 kita kurangin dengan 600.000. Caranya terserah ya, teman-teman, ya, sama kayak kemarin kita ngerjain si flexible budget. Ini boleh teman-teman kurangin actual dengan budgeted, atau budgeted dengan actual, atau yang besar dikurangin dengan yang kecil. Itu sama aja, teman-teman. Mau hasilnya positif, mau hasilnya negatif, itu saya nggak permasalahkan. Yang penting teman-teman paham dalam menganalisis unfavorable sama favorable-nya. Di sini kita lihat nih, ya, bahwasanya kalau kita selisihkan, berarti di sini saya kurangin yang besar dengan yang kecil, berarti 750 kita kurangin dengan 600 juta. Dapat nilainya selisih 150 juta. Kalau teman-teman lihat, di sini ternyata yang aktualnya itu lebih besar ya. Karena tadi yang aktual itu dia bilang harga belinya adalah 250, teman-teman ya. Harga belinya naik. Yang awalnya standarnya 200.000 tiba-tiba jadi 250 pada saat pengaplikasian atau pada saat operasionalnya. Maka karena biaya aktual itu lebih besar, otomatis kita akan klasifikasikan sebagai unfavorable. Ini prinsipnya sama kemarin pada saat teman-teman bandingin antara aktual dengan fleksibel. Ya, dimana kalau masalah biaya, karena kan di sini kan kita bicara masalah cost semua ya, jadi ada DM, DL, VOH, MOH. Kalau misalkan aktualnya itu lebih besar daripada si budgeted, maka ini akan unfavorable, dan sebaliknya. Ya, tapi kemarin saya ngajarinnya, kalau misalkan kita cukup hafalin satu sisi aja. Kalau misalkan aktual lebih kecil dari budgeted, berarti favorable. Lalu kita masuk ke material usage variance. Berarti di sini kita bicara masalah perbedaan kuantitas yang ada, teman-teman. Di mana rumusnya adalah actual quantity use dikali dengan standard price. Actual quantity use-nya adalah 2.500 dari keterangan yang tadi hitung-hitungan kita, teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan standard price yang ada di soalnya, di mana harga standarnya adalah 200.000 per meternya. Maka kita dapat hasilnya adalah sebesar 500 juta rupiah. Lalu untuk standar price-nya ya, atau standar cost-nya, kita lihat bahwasanya standar quantity use. Standar quantity use ini teman-teman nggak bisa ambil sembarangan. Ya. Nah, untuk standar quantity use-nya itu teman-teman harus kalikan dulu. Ya. Harus kalikan antara unit produce dikali dengan DM per unit. Ya. Karena kan kita kan mau tahu nih berapa total keseluruhan biaya yang dipakai pada saat dia produksi dengan ketentuan yang standar. Nah, tadi kita dapatkan, kita udah ngitung nih bahwasanya untuk DM-nya ya yang standar kita udah konversi ya yang tadi dari meter ke desimeter, kemudian kita kalikan dengan kebutuhan per unitnya. Nah, harga yang standar kita kalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Maka kita dapat bahwasanya standar cost-nya itu adalah 450 juta. Kita selisihkan, teman-teman ya. Di sini ketentuannya saya selisihkan yang besar dengan yang kecil. 500 dikurang 450 ya. Maka kita dapat varian sebesar 50. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ternyata yang budgeted itu lebih besar daripada yang standar, teman-teman. Maka kita klasifikasikan sebagai unfavorable. Artinya apa, teman-teman? Artinya biaya yang dikeluarkan itu lebih besar daripada yang distandarkan, teman-teman. Sehingga kita sebut sebagai unfavorable. Ya. Next, kita masuk ke perhitungan yang direct labor. Nah, untuk yang direct labor sama variable overhead itu udah lumayan gampang, teman-teman. Yang agak sulit itu memang ada di bagian direct materialnya. Untuk yang direct labor, yang aktual, ya, kita akan coba cari dulu ya labor rate variance atau LRV, di mana kita bandingkan antara budgeted dengan actual. Actualnya teman-teman bisa cari ya dengan 3.500 dikalikan dengan 83.000. 3.500 ini teman-teman lihat dari data poin ketiga.
di mana jumlah jam kerja yang sebenarnya adalah 3.500. Kita kalikan dengan 83.000 yang merupakan rate per jamnya yang aktual. Maka dapat nilainya adalah sebesar 290.500.000. Kemudian untuk yang budgeted ya, untuk yang budgeted kita coba lihat nih. Actual hour-nya kita masih ambil yang ada di poin 3 tadi yang 3.500. Kita kopas saja. Kemudian kita kalikan dengan 75.000. 75.000 ini yang merupakan ketentuan dari standarnya, teman-teman. Ya, di mana per jamnya itu direct labor dibayar sebesar 75.000. Kita kalikan dapat 262.500.000. Lalu kita bandingkan nih. Kita bandingkan, ternyata kita selisihkan dulu, dapat 260 dikurang 262, 28 juta. Ternyata biaya yang aktual yaitu lebih besar, teman-teman, daripada yang budgeted. Ya, jelas, maka kita akan klasifikasikan sebagai unfavorable, karena biaya yang dikeluarkan pada kenyataan itu lebih gede daripada yang dibudgetkan. Kemudian kita akan coba cari labor efficiency variance. Kita bandingkan antara budgeted dengan standar. Nah, di sini agak sedikit jebakan ya. Di mana dia bilang untuk mencari standar quantity standar hour-nya standar hour ya. Standar hour itu kan kita belum tahu ya. Dari keseluruhan produksi itu kira-kira bakal makan waktu berapa jam. Di soal dia nggak kasih tahu, teman-teman. Nah, yang teman-teman perlu make sure di sini, teman-teman harus cari dulu berapa jumlah jamnya. Jumlah jam berarti gampang ya, teman-teman ya. Kita tinggal kalikan aja dengan direct labor hour yang standarnya 2,5 ini. Ini kan yang standar ya. Yang standarnya 2,5 kita kalikan dengan unit produksinya. Sehingga kita dapat kira-kira untuk memproduksi 1.500 unit ini kita butuh waktu sekitar 3.000-an lebih ya, teman-teman ya. Kita kalikan dengan 75.000 yang merupakan standar rate-nya. Sehingga kita dapat nilainya adalah sebesar 281.500.000. Lalu kita bandingkan antara budgeted dengan standarnya. Ya, kita kurangin biasa, saya kuranginnya besar dengan yang kecil, 281,25 dikurang 26.200, dan dapat selisihnya adalah 18.750.000. Oke, ternyata teman-teman, di sini kita klasifikasikan sebagai favorable. Ya, akan saya jelaskan logikanya. Gini teman-teman, kita merencanakan bahwasanya kita akan produksi dan keluar biaya sekitar segini, teman-teman. Tapi ternyata dalam kenyataannya dia produksinya itu bisa kurang lebih teman-teman ya, melebihi budget yang telah kita sediakan. Maka kalau misalkan di bagian direct labor sama variable overhead, teman-teman, ini ketentuannya sama ya, ketentuannya sama antara DL dengan VOH. Kalau misalkan yang di standarnya itu lebih gede, maka kita akan klasifikasikan sebagai favorable, teman-teman. Ini ketentuan khusus nih pada saat teman-teman ngerjain soal standar costing. Next, kita masuk ke variable overhead. Ya, variable overhead kita tadi akan ambil data yang ada di poin keempat. Ya, gimana dia bilang nih ya? Dia bilang bahwasanya tadi kita udah hitung juga total MOH-nya 370 juta dan variable overhead lebih besar 30 juta dibanding fixed overhead. Berarti tadi kan kita udah ngitung ya, X atau fixed overhead adalah sebesar 170 juta. Berarti kita masukin actual variable overhead-nya adalah 170 juta. Maka untuk variable overhead, ya kita langsung tembak aja nih. Kita langsung tembak aja karena kita udah tahu yang actual variable overhead-nya fixed overhead-nya berapa. Kita langsung selisihkan dengan manufacturing overhead. Jadi 370 kita kurangin dengan 170. Atau bisa aja yang 170 teman-teman tambahin 30 juta. Jadi terserah caranya gimana, yang penting teman-teman dapat hasil sebesar 200 juta. Kemudian untuk actual hour ya, karena tadi dia bilang ya, tadi soal bahwasanya basisnya itu adalah dari jam tenaga kerja langsung, maka untuk actual hour-nya kita bisa ambil yang ada di poin 3 ya, 3.500. 3.500 kita kalikan dengan 50.000 yang merupakan standar rate dari variable overhead-nya. Maka kita dapat hasil sebesar 175 juta.
kita akan selisihkan untuk mencari berapa variable overhead rate variance atau VORV ya. Kita tinggal biasa, saya kurangin yang besar dengan yang kecil, berarti dapat selisih 25 juta. Nah, ketentuannya masih sama nih, ya, kalau untuk membandingkan antara actual dengan budgeted. Ternyata, yang actual itu biayanya lebih besar, teman-teman. Maka kita klasifikasikan sebagai unfavorable. Kemudian, kita akan mencari berapa yang standar costingnya. Untuk yang standar costing, ya, standar hour, yang standar hour-nya itu masih sama dengan ketentuan yang ada di DL tadi, karena di soalnya dia nggak kasih tahu berapa jam kira-kira dia bakal kerja, maka kita harus cari dari ini produce, ya, yang merupakan 1.500, kita kalikan dengan direct labor hour-nya, yaitu 2,5. Kita kali, kemudian kita kalikan lagi dengan rate yang ada di soal, di mana dibilang rate untuk variable overhead adalah 50.000. Maka, teman-teman dapat nilai standar cost untuk variable overhead-nya adalah 187.500. Nah, ketentuannya masih sama nih dengan yang ada di direct labor. Kalau misalkan yang standar costing itu lebih besar daripada budgeted, maka kita akan klasifikasikan sebagai variable karena ya biayanya dikeluarkan lebih besar, berarti produksinya itu dianggap lebih efisien, teman-teman. Next, kita akan bahas yang variable overhead ya. Yang fixed overhead, sorry. Yang fixed overhead. Yang fixed overhead, tadi kan kita udah dapat ya yang actualnya ya. Kita ambil dari perhitungan yang ada di poin 4. Lalu, untuk FOH budgeted-nya, ini yang agak sedikit mengecoh teman-teman ya. FOH budgeted kita ambil nilai yang ada di estimasi ya, di estimasi fixed overhead pada periode yang bersangkutan. Jadi yang ada di biaya standar ini jangan teman-teman masukkan ke FOH applied to WIP. Jadi yang 180.500 nggak boleh teman-teman masukin ke FOH applied to WIP. Karena nanti di FOH applied WIP ini ya, kita akan bicara masalah kapasitas produksi teman-teman ya. Jadi kita akan bicara masalah kapasitas produksi pada saat mengisi FOH applied to WIP. Jadi kita nggak boleh ambil nilai yang ada di estimasi standar cost-nya. Melainkan nilai yang ada di estimasi standar cost ini kita masukin ke budgeted teman-teman. Kita masukin ke budgeted sebesar 180.500.000. Nanti kalau misalkan teman-teman temuin di soal berikutnya ada keterangan ya. Misalkan perbandingan fixed overhead standar dengan variable overhead standarnya sekian. Nah, kalau teman-teman dapat nilainya, teman-teman jangan yang fix-nya teman-teman jangan masukin ke applied, tapi teman-teman masukin ke budgeted. Karena di sini kita di budgeted ini kita bicara yang standar rate-nya teman-teman. Nanti kalau yang di FOH applied-nya kita akan bahas tentang kapasitas produksi yang ada. Oke. Dari actual dan FOH budgeted kita bisa cari ya variance atau perbedaan. Kita sebut sebagai fixed overhead spending variance. Ya, atau kita sebut sebagai FOSV. Kita selisihkan seperti biasa, yang besar saya kurangin dengan yang kecil, dapat selisih 10.500.000. Nah, ketentuannya masih sama ya. Kalau kita bandingkan antara actual dengan budgeted, berarti yang kalau misalkan dia actualnya itu lebih kecil daripada budgeted, maka kita akan klasifikasikan sebagai variable. Di sini karena dia kalimatnya sama dengan yang saya sebutin, jadi langsung saya hitamin aja. Oke, terakhir ya. Nah, di sini kita masuk ke perhitungan FOH applied to WIP. Ini agak menjebak karena tadi kita bilang bukan yang masukin yang 180, tapi kita akan cari dari kapasitas produksi yang ada. Nah, di sini teman-teman, kan dia bilang ya, bahwasanya FOH yang telah diestimasikan itu adalah 180.500. Tapi kita mau tahu dong, berapa sih standar untuk produksi sebanyak 1.500 unit ini. Ya. Kita mau tahu nih, untuk yang 180.500 ini berapa kalau kita alokasikan ke 1.500 dari seluruh total produksi yang ada. Ternyata di soal dia bilang teman-teman, kapasitas normal ya, kapasitas normal untuk produksi perusahaan adalah 2.000 unit. Maka kita nggak boleh nih alokasikan 180.500 ini full teman-teman, karena ternyata fix cost-nya ini nggak full ya, nggak benar-benar terrealisasi pada saat produksinya itu berlangsung. Makanya
Teman-teman kalikan ya, teman-teman kalikan. 150.500 kita kali dengan 1.500, kemudian kita bagi dengan 2.000 ya. 1.500 kita bagi dengan 2.000 karena tadi ingat ketentuan saya, ketentuan di soal bahwasanya dia bilang kita nggak boleh masukin yang FOH budgetednya full ke applied to WIP karena ternyata pada saat operasionalnya jalan itu nggak full teman-teman ya, nggak full produksinya, maka kita nggak boleh masukin 180.500. Maka kita kalikan sehingga dapat nilai sebesar 135.375.000. Ya. Nah, seperti biasa terdapat varians, kita selisihkan yang besar dikurangi dengan yang kecil. Nah, karena di sini ya teman-teman ya, ternyata hasilnya adalah unfavorable. Kenapa unfavorable, teman-teman? Karena perusahaan kan telah alokasi ya, teman. Nah, perusahaan ini udah taruh nih biayanya 180.500.000. Tapi ternyata pada saat produksinya itu jalan, target produksinya itu kayak nggak tercapai gitu teman-teman. Jadi target produksinya nggak tercapai gitu. Yang harusnya bisa 2.000, tapi dia produksinya malah 1.500 teman-teman. Sehingga selisih ya, walaupun ini kelihatannya standarnya itu lebih kecil daripada FOH budgeted, tapi kita akan klasifikasikan sebagai unfavorable karena perusahaan menganggap bahwasanya produksi periode ini nggak mencapai target teman-teman ya. Nah, di mana yang tadi fixnya itu kita alokasikan sekian, ternyata cuma sekian atau hanya sebagian dari yang sudah kita estimasikan. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai nih untuk menghitung varians-varians yang ada. Sekarang kita akan buat jurnalnya teman-teman. Jurnal pertama, kita akan membuat terkait material varians teman-teman. Ya, kita akan membuat jurnal terkait material varians. Di mana kita masukin material kontrol ya, material kontrol pada cash di sisi kredit. Nah, untuk material kontrol, teman-teman ambil nilai yang budgeted. Yang ada di kolom budgeted sebesar 600 juta. Dan karena kita belinya, ya kita belinya itu kan, kalau misalkan cash di kredit, berarti kita udah beli teman-teman. Dan belinya itu barangnya udah ada, fixnya udah ada. Maka kita ambil angka yang ada di actual. Sebesar 750 juta. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa melihatnya, terdapat selisih antara material kontrol dengan cash-nya, di mana lebih besar akun yang ada di sisi kredit. Maka, kita akan masukkan perbedaannya itu sebagai MPV atau material price variance. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ambil pusing, gini aja. Kan teman-teman lihatnya, teman-teman udah analisis tadi panjang dan lebar, bahwasanya ternyata dia unfavorable. Karena tadi yang actual lebih besar daripada budgeted. Nah, kalau dia posisinya unfavorable, teman-teman, ya ini bakal saya tanyain nanti di Meet Now kalau misalkan udah pertemuan berikutnya atau misalkan kita join Meet Now lagi. Ya, kalau misalkan dia unfavorable, maka kita akan perlakukan dia kayak rugi, teman-teman. Jadi kita akan perlakukan unfavorable ini seperti rugi dan favorable akan kita perlakukan seperti laba, teman-teman. Ya, dimana kalau rugi saldo normalnya itu ada di sisi debit. Maka kita masukin nih ya, karena di sini MPV-nya itu unfavorable, maka kita masukin MPV-nya di sisi debit sebesar 150 juta. Ini nanti bakal saya tanyakan nih, kalau unfavorable kira-kira kita perlakukan seperti apa. Ini kurang lebih cara cepat saya supaya kita paham terkait dengan mekanisme jurnal yang ada di chapter 12 ini. Berikutnya, kita akan membuat jurnal terkait dengan direct labor ya. Oke, sini saya langsung blok aja jurnalnya, nanti kita akan bahas kenapa dia seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mengeluarkan uang untuk produksi, untuk bayar biaya produksi, untuk bayar DM, DL, MOH, itu teman-teman akan masukkan ke akun WIP atau work in process. Maka WIP atau work in process-nya itu akan bertambah sebesar 450 juta. Ya, 450 juta ini kita ambil yang ada di standarnya, teman-teman. Kemudian untuk material kontrol. Untuk material kontrol kita ambil nilai yang ada di bagian budgeted, teman-teman. Oke, di bagian budgeted kita ambil nilai 500 juta. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerjain ini, buat jurnalnya gampang, teman-teman. Tinggal ambil angka yang ada di bagian atas doang. Nah, setelah kita lihat ternyata terjadi varians lagi, teman-teman ya. Dan variansnya itu udah kita analisis terkait dengan material usage varian, yaitu unfavorable. Maka kita perlakukan seperti rugi
dan kita taruh di sisi debit sebesar 50 juta. Jurnal ketiga, kita akan membuat jurnal terkait dengan direct labor. Ya. Untuk direct labor, di sini kita akan lihat yang LRV dan LEV. Ya. Nah, kita masukkan seperti biasa, kalau kita keluarin biaya produksi, maka di sebelah debitnya itu ada WP control. Kemudian, karena di sini kita bicara masalah biaya gaji, maka kita masukin salaries payable aja. Jadi biar kelihatan nih, kita bikin jurnalnya tuh atau apa. Sebenarnya bisa aja sih pakai cash ya, karena di sini dia nggak ada keterangan nih ya. Maka kita asumsikan aja pakai salaries payable supaya kelihatan ini terkait dengan direct labor. Oke, untuk WP control kita bisa ambil angka yang ada di standarnya, di mana nilainya adalah 281.250. Untuk salaries payable, kita bisa ambil angka yang ada di actual, yaitu 290.500.000. Ternyata tadi setelah kita analisis itu dapat variance teman-teman ya. Terdapat variance yaitu label rate variance-nya atau LRV-nya sebesar 28 juta. Nah, karena di sini LRV-nya itu unfavorable, maka kita perlakukan seperti rugi teman-teman. Kita perlakukan seperti rugi ya, bahwasanya nilainya adalah sebesar 28 juta. Kita ambil yang ada di sini. Dan LEV atau labor efficiency variance karena dia di sini favorable, maka kita perlakukan seperti laba, teman-teman. Ya, favorable seperti laba dan unfavorable seperti rugi. Maka kita masukkan di sebelah kredit sebesar 18.750.000. Dan terakhir kita akan buat jurnal ya. Kita akan buat jurnal ya. Ketika kita udah buat untuk jurnal material variance, kemudian jurnal labor variance juga udah. Dan sekarang kita akan buat jurnal pengalokasian ya, pengalokasian DM dan DL ke COGS. Oke, di sini kan tadi kita udah dapat ya teman-teman ya, ada yang namanya MPV, MUV, LRV, dan LEV. Ini kita akan alokasikan ke COGS-nya. Atau istilahnya kita akan tutup teman-teman. Untuk mengalokasikan MPV, MUV, LRV, LEV ke COGS, maka kita akan taruh di sisi yang berlawanan dari jurnal yang ada. Jadi jurnal yang telah kita buat ini kita akan alokasikan berlawanan, teman-teman. Misal ya, contoh ya. Di sini kan kalau di sini saya langsung blok aja jurnalnya ya. Di sini saya langsung blok aja supaya teman-teman bisa melihat. Lagian angkanya juga udah ada. Untuk ya, misalkan kayak MPV. MPV kan pada saat kita buat jurnal ternyata unfavorable, maka kita perlakukan seperti rugi, kita taruh di debit. Maka saat kita alokasikan ke COGS, kita akan tutup, kita akan offset. Jadi MPV-nya kita taruh di sisi kredit sebesar 150 juta. Lalu untuk MUV, MUV tadi juga unfavorable, maka kita perlakukan seperti rugi, kita taruh di sisi debit. Kita akan offset atau hapus, maka kita taruh MUV-nya di sisi kredit sebesar 50 juta. Dan terakhir, untuk LRV-nya, teman-teman akan masuk LRV dan LEV. Untuk LRV, karena di sini tadi kita unfavorable, maka kita lakukan seperti rugi di sisi debit, maka kita akan offset di sisi kredit nilainya sebesar 28 juta. Dan terakhir, karena LEV ini tadi dia favorable, berarti kan kita perlakukan seperti laba. Kita akan offset ke sisi debit sebesar 18.750.000. Karena di sini terdapat selisih teman-teman ya, kalau misalkan nggak ada COGS kan berarti terdapat selisih ya. Maka kita akan coba selisihkan akun yang ada di sisi kredit dan debit, dan sisanya akan kita masukkan ke dalam COGS teman-teman. Nilai COGS-nya adalah sebesar 209.250.000 yang merupakan selisih ya. Jadi 150 tambah 50 tambah 28 dikurang 18.750. Oke, kalau udah selesai buat jurnal terkait dengan COGS-nya, berarti pembahasan soalnya udah kelar ya, karena semua yang diminta oleh soal udah kita kerjain, dimulai dari bagaimana perhitungan varians untuk masing-masing DM, DL, VOH, dan FOH, beserta dengan jurnal, dan terakhir bagaimana kita mengalokasikan perbedaan direct material dan direct labor-nya ke dalam COGS. Oke, teman-teman bisa apabila ada yang kurang mengerti, teman-teman bisa tanyakan saya, bisa di kolom komentar ataupun bisa di meet, atau bisa tanya ke Japi secara ke saya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan atau misalkan ada yang belepotan, saya minta maaf.
Sekian dan bye-bye.